Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini masih seputar investasi emas, tapi fokus pada konten edukasi untuk investasi emas. Sehingga Pak B mengajak kepada beberapa yang stay di channel Pak B ini, semoga semakin hari kehidupannya semakin sejahtera, tapi dengan satu adalah mau berproses, tidak instan, semuanya harus berproses karena hasil tidak mengkhianati proses ya, atau proses tidak mengkhianati hasil. Jadi semuanya berproses, termasuk investasi emas. Investasi emas itu kan jangka panjang. Oke, kali ini Pak B akan sharing tentang mencicil emas, cicil emas sebagai sarana investasi emas ya. Apa itu mencicil dan seputar pengetahuan atau informasi tentang cicil emas itu seperti apa. Oke, sebelumnya jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan komen agar kalian menjadi atau saudara-saudara semua dapat info-info yang Pak B sampaikan. Karena ini edukasi dan nanti aksi, dan silahkan ditunggu hasilnya dalam proses yang jangka panjang ya. Sekali lagi adalah jangka panjang. Oke, sebelumnya kita samakan persepsi dulu apa itu investasi. Investasi adalah memberi suatu produk, bisa barang, bisa jasa, bisa digital dan sebagainya, dengan harapan kedepannya atau di waktu yang akan datang itu kita bisa menghasilkan pemasukan yang lebih besar. Bisa capital gain atau kenaikan harga, bisa juga kenaikan harga plus bisa disewakan gitu ya. Ada rentnya ya. Contohnya kalau yang kenaikan harga ya emas lah paling gampang. Kalau ada rentnya ya properti, misalnya rumah beli harga segini, nanti dalam jangka waktu beberapa saat harganya naik, tapi juga kita dapat uang sewa. Itu investasi. Mari kita mulai tentang cicil emas. Sekarang tentang harganya. Harga emas itu akan lebih murah ketika murah itu maksudnya gini loh, ketika kita itu mencicil itu dengan gramasi besar. Misalnya langsung 50 gram. Itu kan harganya langsung ditentukan di awal. 50 gram dalam jangka waktu 50 bulan misalnya. Berarti kan kita tiap bulan itu cicil mengangsur 1 gram. Harga berapapun itu dicicil dalam waktu dengan harga 1 gram itu sudah di kesepakatan awal. Jadi selisih harganya jauh lebih murah karena gramasinya besar. Beda dengan misalnya hanya mencicil 5 gram atau mencicil ya 10 gram, itu lebih mahal daripada kalau langsung 50 gram misalnya atau 100 gram dalam jangka waktu tertentu. Itu. Yang kedua, fleksibilitas. Nah, ini mungkin sebagai sebuah kekurangan. Fleksibilitas tidak fleksibel karena diikat kontrak atau diikat dengan kesepakatan awal. Jadi berapapun harganya, mau naik mau turun itu fix. Kalau harganya masih itu cenderung naik, kita itu untung. Tapi suatu saat terus itu ada penurunan harga, kita tetap aja mengangsur sesuai dengan kesepakatan. Tapi kalau dalam jangka waktu yang panjang itu kemungkinan besar itu naik, tapi fluktuatif itu biasa. Tapi kalau nyicil ya fix. Jadi misal 1 gram itu dulu kita diberi di harga 1 juta, yaitu 1 juta terus sampai selesai masa angsuran emas tersebut. Yang ketiga, biaya tambahan. Biasanya ada tambahan biaya. Tambahan biaya itu adalah digunakan untuk ya mungkin bunganya lah atau apanya namanya lah, atau kenaikan harga atau manajemen risiko atau apa yang ditentukan oleh perusahaan yang menyediakan itu gitu ya. Itu sudah biasa. Jadi misalnya harga dasarnya 20 juta plus selama 3 tahun plus 25 juta berarti 25 juta si angsur selama 5 tahun fix. Itu biaya tambahannya seperti itu. Terus ada mungkin biaya asuransi selama kredit
atau apa itu ada di setiap atau di masing-masing perusahaan penyedia layanan cicil emas itu berbeda-beda. Bisa di Pegadaian, bisa di BSI, bisa di toko emas mungkin dan lain sebagainya. Terus resiko, ini yang perlu diperhatikan, resiko gagal bayar ketika ringnya agak panjang, terus kita itu penghasilannya itu tidak tetap, ada dapat banyak, ada dapat sedikit, dan kita tidak bisa manajemen resiko itu. Ini yang sangat berbahaya, riskan ya. Misalnya sudah bayar beberapa saat, tiba-tiba nggak punya uang untuk ngangsur, akhirnya emasnya itu hilang. Itu kan sangat beresiko. Kecuali ada klausul pada waktu awal, itu klausul misalnya sudah sampai separuh angsuran, itu sudah mendapatkan hak segini. Sudah separuh sudah hampir misalnya 3/4 angsuran mendapat hak seperti ini, tidak hilang seluruhnya. Sama dengan kalau kita itu nabung dalam tabungan berjangka itu, walaupun dilunasi di awal jangkanya, tapi tetap aja nanti ngambilnya sesuai dengan kesepakatan awal. Itu resiko. Makanya manajemen resiko itu perlu diperhatikan. Ini cocok untuk orang-orang yang penghasilannya itu tetap itu maksudnya tiap bulan itu dapat, tidak terus satu hari suatu saat dapat banyak banget tapi beberapa bulan zong atau tidak dapat penghasilan. Itu juga perlu manajemen resiko di tiap-tiap kita pribadi kalau memang mau mencicil emas sebagai sarana investasi. Yang selanjutnya adalah emas sebagai dana darurat. Ini tidak bisa kalau digunakan untuk sebagai dana darurat kan nggak bisa, karena tidak bisa dijual sebagian karena masih dalam terikat kesepakatan awal. Misal beda dengan kita nabung. Kalau nabung itu kan misalnya kita sama-sama ingin punya 20 gram dalam jangka waktu tertentu. Tapi pada saat perjalanan waktunya itu kita ada kebutuhan yang sangat mendesak, itu bisa dicairkan. Misalnya kita baru dapat 10 gram, kok sangat mendesak, itu bisa dijadikan dana darurat. Tapi kalau emas cicilan nggak bisa, karena kita belum menguasai sepenuhnya, karena kesepakatan awal kita belum selesai sampai di akhir cicilan. Seperti itu, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Sedikit-sedikit beli emas, sedikit-sedikit beli simpan lupakan. Ini masing-masing orang akan punya preferensi masing-masing. Pak, saya cocok nyicil. Kenapa? Agar saya itu dipaksa untuk tiap bulan itu menyisihkan. Karena dipaksa, karena sudah ada kesepakatan. Oke, Pak, saya nggak cocok Pak, karena saya itu tidak tiap bulan hasilnya penghasilan itu nggak tetap. Saya cocoknya ada nabung. Oke, Pak, saya tuh mau nabung di rumah aja, nanti begitu sudah punya uang saya mau beli yang fisik, karena tisnya ada, saya memegang fisiknya, saya memegang emasnya. Seperti itu keputusan sepenuhnya ada pada Anda semua, karena ini hanya konten edukasi dan menambah informasi, sharing-sharing seputar investasi. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.